teramat besar. Selalu kita menganggap, meyakini bahwa kesempatan untuk berjumpa secara virtual ini dan dalam taklim itu adalah suatu hadiah yang tidak semua orang dikasih. Ini hadiah, bukan sekedar pemberian, ini adalah hadiah dari Allah. Karena menuntut ilmu adalah amaliyah atau kegiatan yang paling tinggi derajatnya di dalam segala jenis perbuatan baik. Dan kita dikasih kesempatan itu, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Ya, kita sudah berniatkan tadi, Umi niat ya, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an aqulubal ilma lubabul hadis li ahsanil adabi zahiran wa batinan farlan lillahi ta'ala. Ya Allah, mohon ridhamu, mohon izin dengan namamu kami niat sungguh-sungguh cari ilmu, belajar inti sari hadis atau lubabul hadis untuk pada akhirnya memperbaiki akhlak kami zahir dan batin, fardu karena mentaati perintahmu semata ya Allah. Mohon ya Allah, lindungi kami dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari ilmu yang tidak manfaat, dan dari doa-doa yang tidak terangkat, serta dari amal-amal yang tidak Engkau terima. Lalu ya Allah, Engkaulah satu-satunya zat yang maha membuka. Ya Fattah, ya Alim, Engkau juga zat yang maha pintar. Iftah lana, buka untuk kami ya Allah, futuhal arifin. Terbukanya hati seperti terbukanya hati orang-orang yang mengenalmu. Futuhal arifin. Wansur alaina rahmataka. Lalu kumpulkan untuk kami rahmatmu. Warzuqna fahman nabiyyin, beri kami rizki berupa kefahaman bagai kefahaman para nabi yang tanpa sekolah tapi bisa paham segala jenis ilmu. Maka beri kami kefahaman yang seperti itu ya Allah. Kefahaman yang tidak lepas-lepas lagi. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan juga ilham bisikan-bisikan baik bagaikan ilham dari malaikat-malaikat yang terdekat. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya kita baca Fatihah agar sambung, agar ilmu yang kita dapat ini sambung dengan pemilik ilmu supaya itu Allah, dan juga pengumpul segala macam wahyu yaitu Rasulullah. Juga sampai kepada para ulama, para guru-guru termasuk para pengarang kitab. Wabil khusus ila musannifi hadzal kitab, pengarang kitab ini, kitab Lubabul Hadis, Syekh siapa? Imam Jalaluddin bin Kamaluddin dari Suyuti, dari Mesir, As-Suyuti rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Tak lupa juga para mams, segala kebaikan taklim hari ini kita kirim untuk kebaikan pasangan kita, suami kita, meskipun beliau secara langsung tidak ikut menuntut ilmu, tidak ikut taklim, tetapi dapat keberkahan ilmu, dapat cahaya ilmu. Juga dengan anak-anak kita, putra-putri kita, kelak zuriyah atau keturunan kita, semuanya dijadikan Allah menjadi pecinta ilmu, senang berbuat baik, meskipun belum baik tapi senang berbuat baik, senang melihat kebaikan, senang dengan segala jenis yang berbau-bau khair atau kebaikan, dan dijadikannya kita ahli istiqamah. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalits asyara, bab 13. Kalau bab 13 berarti kita sudah belajar bab 1 sampai bab 12. Artinya kita sudah menguasai, minimal kita ya tahu tentang 120 hadis, 120 sabda-sabda Rasulullah. Karena satu bab itu ada 10 hadis. Berarti 12 bab ada 120 hadis. Ya, kita review sebentar apa saja yang sudah kita pelajari ya para moms, HMCers. Yang pertama dulu tentang keutamaan ilmu dan ulama. Bahwa duduk sesaat kita duduk. Jadi menuntut ilmu itu ada sarannya duduk. Tidak sambil tiduran, ya. Tidak layang-layang tiduran.
Duduk sesaat di dalam majelis ilmu, yang disebut majelis itu berarti ada 2 orang atau lebih yang dalam posisi jalasa duduk. Maka disebut majelis. Sesaat di dalam majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, kemudian lata masuk kolaman, kau bahkan tidak menyentuh pena, wala taktubu harfan, bahkan kau tidak menulis apapun, ya, dakwah Quran tidak nulis apapun, tetap itu khairun laka, lebih baik bagimu, min itqi alfi raqabatin, daripada membebaskan 1000 budak. 1000 loh budak. Budak itu satu budak seharga mobil, dan membebaskan 1000 budak. Kita punya 1000 budak, lalu kita udah, kamu merdeka, kita bebaskan cuma-cuma, itu tetap lebih baik engkau duduk lungguo, duduk sesaat, kajilah ilmu yang wajib. Itu lebih baik daripada kau sedekah. Berapa tadi? Memerdekakan 1000 budak. Wa nadharuka ila wajhil alim, engkau melihat wajah orang alim, melihat wajah, berarti ngaji itu ada syarat, itu tadi bisa menatap wajah gurunya. Orang alim ya, orang alim. Jadi tidak duduk di belakang, siap-siap pulang, enggak, tapi bisa lihat. Pilih duduk di tempat space yang kita bisa lihat wajah guru. Tapi kalau jadi di Zoom ini otomatis kita bisa lihat ya, karena layarnya bisa kita isi wajah guru, karena dapat pahala yang ini. Khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Menatap wajah guru apa deh? Lebih utama, lebih baik bagimu daripada 1000 kuda yang kau sedekahkan di perang sabilillah. 1000 kuda. Nabi mau perang dan kita sumbang 1000 kuda untuk peralatan perang. Itu lebih baik kau duduk sesaat. Segitu tingginya loh. Sesaat duduk lalu tatap wajah gurunya, wajah orang alim. Wassalamuka alal alim. Engkau memberi salam, bersalaman dengan orang alim, khairun laka min ibadati alfi sanatin, daripada engkau beribadah sunnah 1000 tahun. Masya Allah. Mana mungkin kita beribadah 1000 tahun. Yang mampu kita lakukan adalah duduk sesaat di majelis ilmu. Tidak seluruh saat, sesaat saja. Sesaat itu 1 jam, setengah jam, 1 jam di majelis ilmu. Itu lebih baik bagimu daripada itu semua tadi. Daripada engkau sholat sunnah 1000 tahun. Itu bab 1 tentang keutamaan ilmu dan ulama. Berarti betapa utamanya berkumpul, memberi salam, menatap wajah orang alim. Kita nanti ketularan cahaya ilmunya dan mendorong kita untuk selalu teringat kepada waktu itu orang alim. Kemudian kita masuk bab 2 kemarin ya, masih ingat, kita Umi berusaha mengingat-ingat, membuka kembali, menggali ingatan kita ulang. Yang kedua adalah fi fadilati la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah. Hadis-hadis yang masih nempel. Tidak ada seseorang hamba yaqulu bismillah, keutamaan la ilaha illallah. Ya, itu yang paling ingat adalah setiap kita mengucapkan la ilaha illallah. Setiap kita ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka burung, hadis ke-8, man qala la ilaha illallah min ghairi ujubin tara biha ta'irun tahta al-'arsy yusabbihu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamah wa yuktabu lahu thawabuh. Subhanallah. Siapa yang mengucapkan saja la ilaha illallah min ghairi ujubin, tanpa ada rasa ujub. Ujub itu merasa diri baik, bangga dengan dirinya sendiri. Narsisisme ya, bangga dengan dirinya sendiri. Sudah, ya itu berarti ujub. Jadi merasanya mestinya gimana? Merasanya bahwa yang baik itu hanya Allah. Saya ini benar-benar hamba, tidak ada apa-apanya. La ilaha, tidak ada apa-apanya kita ini illallah kecuali Allah. Apa ini? Maka min ghairi ujubin, syaratnya tadi min ghairi ujubin, tanpa ada rasa bangga. Kalau kita sudah tiap hari baca biasanya hilang rasa itu. Tapi kemudian kita
hilang rasa bangga, tapi juga hilang rasa bahwa yang kita baca itu la ilaha illallah. Jadi sekedar di lidah, jadi tidak ada rasa. Sekarang dimunculkan rasa bahwa yang kita baca ini bukan kalimat sembarangan. Ini kalimat yang begitu berat. Yang dengan kalimat itu dosa-dosa itu dihapus. Dengan kalimat itu maka seseorang itu dakhalal jannah. Dia pasti masuk surga dengan kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat password yang sangat sakti, sangat sakti. Toro, maka terbanglah biha untuknya toirun seekor burung tahta arsy di bawah arsy. Yusabbihu yang burung itu bertasbih, ma'al musabbihina beserta malaikat-malaikat yang bertasbih. Ila yaumil qiyamah, bertasbih itu sampai hari kiamat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dua burung. Yang burung ini kemudian subhanallah, 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 bertasbih di bawah arasy, burung ini langsung ketek-ketek terbang. Ya, dari tadinya burung ini tidak bergerak apa-apa, bagian tidak ada, tapi menghidupkannya burung ini adalah dengan la ilaha illallah. Lalu dia bertasbih bersama gemuruh suara malaikat yang ada di bawah aras. Jadi aras itu malaikat banyak muter la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hanya ada suara zikir-zikir. Dan burung itu kemudian ikut-ikut musabbihina sampai hari kiamat. Wa yuktabu lahu, dan dicatat baginya pahalanya, sawabuhu pahalanya. Lalu dicatat untuk kita pahala tasbihnya burung-burung itu. Kita la ilaha illallah 100, kita sudah punya stok 100 tasbih yang diucapkan oleh burung yang sehari semalam dia bertasbih terus sampai nanti hari kiamat, termasuk saat kita sudah meninggal. Maka para jamaah, mam saya MC, jadi tidak ada alasan kalau kita begitu bersedih tidak punya anak. Kita banyakkan saja stok malaikat-malaikat yang bertasbih berdoa buat kita. Kalau ditelusuri lebih dalam, kenapa sih kita tuh ingin banget punya anak itu ya? Ya karena dia nanti bisa kirim doanya buat kita, buat hiburan saat dia masih kecil. Kalau udah gede ya bukan hiburan lagi ya. Dan hiburan tuh bisa kita dapat bukan cuma dari anak. Kalau hati kita sudah terhibur dengan Allah, maka kita tidak perlu hiburan. Hiburan kita tuh kalau berbuat baik, kalau taat kepada Allah. Dan kalau anak berdoa, doanya buat kita tidak perlu doa anak. Kita tidak selalu butuh doa anak, karena kita punya banyak malaikat yang bertasbih atau berdoa buat kita. Bahkan kalau anak itu terbatas saat dia mendoakan, tapi kalau burung malaikat ini tadi terus-terusan mendoakan, non-stop sampai kiamat. Kalau anak terbatas waktu dia hidup, dia udah meninggal kan selesai. Kita sudah diam lagi, sudah tidak ada yang kirim doa lagi karena anak itu sudah meninggal. Tapi kalau malaikat terus sampai hari kiamat. Jadi kita perbanyak ini. Kalau saya sudah punya anak, tetap perbanyak malaikat. Karena kuantitas dan kualitas doa atau amal soleh itu sangat terbatas. Ini tentang la ilaha illallah. Itu makanya tadi dikatakan duduk sesaat di majelis ilmu itu bagus bagimu, lebih baik daripada kamu sholat 1000 rakaat yang tanpa ilmu. Belajar terus itu lebih baik daripada kamu sedekah 1000 kuda. Kenapa kok lebih baik daripada sedekah 1000 kuda? Jadi kalau kita mengutamakan sedekah padahal zakat belum dibayar, maka sedekah kita tertolak. Sedekah kita hanya seperti pemberiannya orang-orang yang non-Islam, tidak membawa efek apa-apa di akhirat kita karena zakat kita belum kita tunaikan, belum kita bayarkan. Seperti itu. Dari mana kita tahu dari? Nah, terima kasih HMC yang sudah memfasilitasi teman-teman, sahabat-sahabat HMC untuk cari ilmu hari ini. Itu bab 2, la ilaha illallah. Lalu bab 3, fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Apa yang paling teringat? Siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim? Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitanu kama yadhubur rasasu 'alan nar. Tidak ada seorang pun hamba yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim illa dzabas syaitan, kecuali zaba itu leleh, asyaitanu syaitan, kama yadhubu seperti lelehnya ar-rasasu timah 'alan nar. Bismillahirrahmanirrahim, leleh. Kita mau makan ayam itu ada diicipi sama setan, kita baca bismillahirrahmanirrahim, maka setannya leleh. Kuman-kuman leleh tidak mampu punya kekuatan kalau kita bacakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Begitu saktinya bismillah. Subhanallah.
Kemudian yang ketiga, fi fadilati sholawatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang keutamaan sholawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 1, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tadi ya kita la ilaha illallah sudah, bismillah sudah, tadi kita mengawali taklim tadi. Terus kemudian sholawat sudah. Sholawat satu kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka sallallahu, Allah akan memberinya rahmat asyaron 10 kali. Allah memberinya rahmat 10 kali dari sholawatmu yang satu kali. Itu sholawat. Kalau 1000, man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubasyara lahu bil jannah. Siapa baca sholawat 1000 kali, maka dia tidak akan meninggal sebelum digembirakan baginya surga. Sebelum kita bisa lihat surga di akhir hidup kita, maka kita tidak dibiarkan Allah tercabut ya, sebelum kita bisa lihat surga. Itu wiridnya sholawat 1000 kali dan sebagainya. Masya Allah. Kita babul hadis. Lalu keutamaan iman. Iman itu sedikit saja kita punya iman. Itu nanti neraka itu tidak bisa makan. Jadi masih ada harapan untuk bisa dientas, dikeluarkan dari neraka. Modalnya modal iman. Modal tadi la ilaha illallah. Sebaik apapun kalau la ilaha illallah sampai neraka. Kurang baik apa coba Sayyid Abu Thalib. Abu Thalib, pamannya Nabi, dia rela loh pasang badan, pasang nyawa untuk melindungi keponakannya. Semua harta dia kasih, ya, tapi tidak mau la ilaha illallah. Tetap beliau disentuh, dibakar di neraka. Kita ini ya belani Nabi ya, enggak apa ya, mentaati Nabi juga semampu-mampu kita, segini-gininya ini. Dibandingkan Abu Thalib enggak ada apa-apanya kita, tapi Allah izinkan kita untuk beriman. Terima kasih ya Allah, menjadikan saya orang yang punya keyakinan, punya keimanan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan kami mampu mengucapkannya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih ya Allah. Iman. Lalu keutamaan wudhu, keutamaan sikat gigi, keutamaan azan, ya. Gimana bacaan kalau ada azan? Marhaban bi dzikrillah, qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Setiap ada azan, maka Rasulullah akan gandeng tuntun kita nanti masuk surga. Segitunya ya. Kemudian keutamaan sholat berjamaah. Selama ini kita tahu bahwa sholat qobliyah subuh lebih utama dari dunia dan isinya. Kalau kita belajar fi fadilati sholat jamaah, maka sesungguhnya sholat jamaah, satu kali sholat jamaah itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya. Itu jamaah. Jamaah sudah tidak tertarik lagi untuk tidak sholat jamaah. Jamaah itu daripada semua yang kau upayakan, seluruh usahamu seharian itu lebih baik sholat jamaah. Nah, begitu kau sudah sholat jamaah, semua itu kalah dengan pahala yang kau dapat karena sholat berjamaah. Kemudian keutamaan Jumat, sudah waktu itu ya, lagi Zoom juga, Jumat itu waktu kita sudah Zoom ya, fi fadilatil Jumu'ah, bahwa hari Jumat itu hari yang ditunggu-tunggu semesta alam. Burung-burung nunggu, malaikat-malaikat nunggu. Kalau Kamis itu sudah persiapan mereka, kapan besok hari Jumat, besok hari surga juga menunggu. Nah, surga berhias tiap hari Jumat. Di hari yang ditunggu-tunggu para malaikat. Karena Jumatlah malaikat dikasih Allah kesempatan untuk taklim. Di malaikat itu taklimnya seminggu sekali, hari Jumat. Nah, kalau sudah hari Jumat, malaikat itu senang banget. Semua amal juga dilipat gandakan Allah pahalanya kalau dilakukan tiap hari Jumat. Termasuk apalagi sunnah, ibadah sunnah Jumat, termasuk potong kuku. Potong kuku tiap Jumat itu disunahkan. Siapa yang potong kuku tiap hari Jumat, Allah mengeluarkan penyakitnya. Bisa mengeluarkan penyakit dari kuku kalau motongnya tiap hari Jumat. Kemudian apalagi fi fadilatil masajid, keutamaan masjid-masjid. Apa tuh hadisnya tuh? Khairul biqa masajiduha wa syarrul biqa aswaquha. Sebaik-baik rumah tempat di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Dan seburuk-buruk tempat di muka bumi adalah pasar-pasarnya. Kalau lagi galau ke masjid. Masjid jami ya. Sekarang pandemi tapi masjid juga buka gampang ya. Bahkan di jami itu wangi ya. Itunya wanginya wangi seperti wangi Madinah, wangi Mekah, tapi tidak nyegrak. Coba aja
Di Jami itu karpetnya tebal dan wangi. Sajadah, kita bawa sajadah ya, digelar di situ berhari-hari itu masih ada baunya, ya, bau jaminya, bau masjid Jami. Subhanallah. Keutamaan masjid, dan galau itu jadi hilang kalau ke masjid karena sholat jamaah. Di situ juga baca sholawat, baca bismillah, baca la ilaha illallah, baca Quran, semua kita lakukan di dalam masjid. Berserban, kemarin keutamaan amaim, keutamaan serban. Satu kali sholat pakai serban. Serban, kopiah diikat serban atau serban dikalungkan di leher lebih utama daripada 70 kali sholat tanpa serban. Kemudian ada hadis lagi, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaim. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat pada pemakai serban di yaumil jum'ah, di hari Jumat. Di hari Jumat, suami-suami, anak-anak kita support, kita dukung untuk memakai serban ketika Jumat. Itu sekilas yang sudah kita pelajari dalam sekian bab anunya ya, petikan-petikannya. Dan sekarang kita sampai bab 13 tentang fadilati shaum. Mana tadi? Di halaman 78. Al-babu tsalis asyara, bab 13 fi fadilati shaum, di dalam keutamaan berpuasa. 1. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu li wa ana ajzi bi. As-shaumu, puasa itu li, untukku. Wa ana, dan aku sendiri, ajzi, yang akan memberi balasan bihi, dengan puasa itu. Ini hadis yang pendek. Mana ya, sedikitnya. Idzalika faiktabu lahu sab'un. Nah, ini dia ya. Jadi hadis ini sebetulnya potongan dari hadis yang panjang. Ini edisi ringkasnya. Hadisnya aslinya panjang. Ini bacakan hadis panjang aslinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu, kata Rasulullah, al-a'malu khamsatun. Amal itu ada lima jenis ya. 5 jenis. Fa'amalun, maka satu amal bimithlihi, dapat pahala sepadannya. Satu amal dapat pahala sepadannya. Maksudnya apa? Ya, dibalas dengan yang sepadan. Apa itu amal yang dibalas dengan sepadan? Ya, kita masih baru niat. Nanti ikut Jum'ah, dapat pahala 1 kali. 1 kali niat, dapat pahala 1 kali. Baru niat itu masih dapat pahala. Pahalanya mithla dzalik, sepadan. Wa amalun mujibun, dan yang kedua adalah amal-amal yang wajib. Ya, amal-amal yang wajib, amal yang pasti. Amal yang wajib. Yang ketiga, wa amalun bi asyratin, amal yang dibalas dengan 10 kali. Yang keempat, wa amalun bi sab'i mi'atin, amalan yang dibalas dengan 700 kali. Di sini ya. Dan amalan yang dibalas 700 kali. Dan yang keempat, kelima, wa amalun la ya'lamu thawaba 'amilihi illallahu. Ya. Dan yang kelima, amal yang tidak tahu seorang pun pahalanya kecuali Allah. Hadis asalnya begitu. Sekarang keterangannya. Fa ammal amalu, adapun amal, alladzi bimithlihi, yang mendapat pahala sepadannya adalah farrajulu, maka seseorang ya'malu sayyi'atan, berbuat buruk, yuktabu, maka dicatat alaihi, baginya, wahidatun, 1. Seseorang yang berbuat buruk, ini bukan niat ya. Seseorang yang berbuat buruk 1 kali, maka pahalanya dosanya 1. Jadi berbuat buruk sekali itu dosanya 1. Betul ya Allah ya. Kita marah itu. Kamu gimana sih, nah ya Allah. Ya, itu 1 kali. Ya, atau kita mencuri beneran, mama nggak ambil, nggak itu dosa 1 kali. Jadi dicatat 1 kali. Dosa 1 kali dicatat 1 kali. Kemudian yuktabu alaihi wahidah. Yang kedua, warajulun yahummu bihasanatan walam ya'malha wa yuktabu lahu hasanatun. Atau ini dia, amal yang pasti tadi apa? Wa amalun mujibun, amalan yang pasti. Seseorang yang niat, ya, yang terangin Umi tadi ya, niat berbuat baik tapi nggak dilakuin. Ntar aku ikut Jum'ah,
Ntar malam aku bangun sahur. Ternyata nggak jadi sahur. Nggak jadi lakukan. Maka itu sudah dicatat satu pahala. Pahala niat. Niat sahur. Maka niat saja yang baik-baik ya. Niatkan saja baik-baik. Meskipun nggak jadi dilakukan, tetap kecatat berapa tadi? Satu. Oh, itu amalan wajibun, amalun mujibun, amalan yang wajib. Kalau yang tadi, kalau berbuat buruk, niat belum dapat dosa. Kalau berbuat buruk, jadi dilakukan, dapat dosa satu kali. Berbuat baik, niat, sudah dapat pahala. Itulah Allah. Sangat baik ya. Kemudian, wal amalul mujibu, amalan-amalan yang wajib adalah man orang laqiya yang ketemu Allah. La ya'budu, dia tidak menyembah illahu, kecuali dia, wajabat maka wajib lahu baginya al jannatu, surga. Amalan apa yang pasti? Amalan yang pasti adalah ketika seseorang itu nanti bertemu Allah dan dalam keadaan dia tidak menyembah siapapun kecuali Allah. Orang ikhlas. Orang ikhlas itu bahkan dia tidak banyak berbuat baik, amalnya cuma sedikit tapi dia ikhlas karena Allah saja. Itu wajibat lahu jannah. Dia pasti masuk surga. Seperti la ilaha illallah. Sebab baca la ilaha illallah dengan ikhlas, khalisan mukhlison. Mangqala la ilaha illallah khalisan mukhlison dakhala jannah. Itu termasuk amal yang ini. Siapa yang berbuat baik satu kali saja, tetapi khalisan mukhlison, khalisan dengan ikhlas, dakhala jannah. Amal itu cukup untuk membuatnya dia pasti nanti masuk surga. Sekarang, amal wala amalu mana ya? Wala amalul ladzi bi asyrati, amal yang dibalas 10 kali. Apa itu? Man amila hasanatan fayuktabu lahu asyratun. Siapa yang berbuat baik satu kali, maka dibalas 10 kali. Ya ini ya. Sedekah 100.000, maka dicatat pahalanya 1 juta. Karena 100.000 kali 10. Sedekah 1 juta, maka dicatat pahalanya 10 juta. Dapat balasan dari Allah berapa? 10 juta. Sholat 1 kali dapat pahala 10 kali. Ya, 1 kali berbuat baik. Kalau yang tadi apa tadi? Tadi niat. Niat saja pahalanya 1. Tapi kalau jadi dilakukan, naik pahalanya jadi berapa? 10. Ya, 10. Kayak gini, 1 kali ngaji sama dengan 10. Ya, amal-amal itu begitu. Semua kebaikan itu dilipatkan 10 sama Allah. Ya Allah. Kemudian, kenapa begitu? Apakah itu berlaku untuk semua umat? Tidak. Ini khusus berlaku bagi umatku, umat Nabi Muhammad. Karena umatnya Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek. Tapi sama Allah amal itu dilipat gandakan. Maka nanti yang masuk surga duluan itu umat Muhammad. Karena banyak, pahalanya banyak. Meskipun umurnya pendek, orangnya kecil-kecil, pendek-pendek, tetapi amalnya banyak. Karena dilipatkan sama Allah. Gitu. Dilipat gandakan sama Allah. Kemudian, wal amal, sekarang amal yang 700. Ada yang 1, ada yang wajib, ada yang 10, ada yang 700. Wal amalul ladzi bi 700. Adapun amal yang dilipat gandakan 700 kali adalah man amila, siapa yang berbuat fi sabilillahi taala, di jalan Allah. Siapa yang berperang di jalan Allah. Au yunfiq, atau dia menafkahkan hartanya fi dzalika, di jalan Allah. Siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ya, bikin masjid, pesantren, apa saja, atau apa yang khusus dibikin untuk ketemu Allah di jalan Allah. Fayuktabu lahu sab'u mi'atin, maka dicatat baginya 700 kali. Jadi sedekah atau kita mendirikan 1 masjid atau 1 meter pesantren itu dicatat 700 meter. Bukan 1000, bukan 10 meter, tapi 700. 1 tapi dikali 700. Itu kalau amalnya fisabilillah, untuk sesuatu yang jelas-jelas di jalan Allah. Jalan Allah. Maka dilipatkannya itu bukan cuma 10, tapi berapa tadi? 700. Tapi ada amal lagi yang bukan 700. Yang terakhir, jenis yang kelima. Wala amalu, dan amal alladzi la ya'rifu thawaba 'amilihi illa Allah. Dan amal yang tidak diketahui banyaknya pahalanya, saking banyaknya pahalanya, illallah, kecuali Allah. Amal apa itu? Fahuwa, amal itu adalah as-shaim, puasa. Dan puasa adalah satu-satunya amal
yang pahalanya tidak ada yang tahu selain Allah. Kenapa? Jawabannya ini tadi hadis yang 20, hadis nomor 1. Karena as-shaumu li. Puasa itu untuk aku. Dan aku itu zat yang senang memberi, yang unlimited, yang tidak tercatat, tidak terbatas balasan dari aku tuh. Tidak terbatas itu maksudnya banyak apa sedikit? Banyaknya. Itu as-shaumu. Wa ana, dan aku sendiri, bukan nahnu tapi anak aku sendiri, ajzi, yang akan membalas bihi, dengan puasa itu. Ini puasa. Karakter ibadah puasa yang khas adalah pahalanya itu luar biasa besar. Maka setiap amalan-amalan puasa selalu diiringi dengan begini. Kayak gini ya, siapa yang berpuasa Rajab 1 hari, maka Allah akan memberinya minum di surga dari telaga Rajab. Itu puasa Rajab. Atau siapa yang berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, ayyamul bait, maka Allah mengampuni dosa-dosanya 1 bulan. Puasa cuma 3 hari, 1 bulan dosanya diampuni. Atau puasa-puasa yang amazing, puasa-puasa yang Dzulhijjah ya, tanggal 9. Siapa yang berpuasa Arafah 1 kali, 1 kali puasa tanggal 9 Dzulhijjah, maka Allah mengampuni dosanya 2 tahun. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Puasa Dzulhijjah, puasa Arafah. Begitu juga puasa Asyura. Siapa yang berpuasa di 10 Muharram atau puasa Asyura, Allah mengampuni dosanya 1 tahun yang lewat. Satu hari loh, 1 hari 24 jam, tapi yang diampuni adalah 365 hari. Dosa yang dilakukan 365. Seperti itu. Karena ini tadi, apalagi kalau puasa Ramadan diiringi dengan sholat tarawih di Ramadan, itu sudah nggak kehitung lagi. Karena Allah sendiri yang bilang, beda, puasa itu beda. Maka kalau engkau puasa diiringi dengan ibadah-ibadah yang lain, Rajab ya, atau kemarin besok Kamis kita puasa Kamis, dan puasa juga di bulan Rajab, itu luar biasa pahala. Doa-doa tidak tertolak itu, karena itu tadi wa ana ajzibi. Di para moms kalau kepingin ibadah apa sih yang balasannya itu bisa apa? Kuantum gitu. Dang kuantum, apa itu? Puasa. Wa ana ajzibi. Itu jenis amalan yang unlimited, sawabah, atau pahalanya itu tidak terbatas. Anak-anak kita dibiasakan puasa. Dari mana? Dari kita dulu. Kita dulu biasakan puasa. Sebelum puasa sunnah tentu saja kita puasa wajib kita qodoi, kita puasa qodok sampai selesai, terus nanti kita bisa niatkan puasa sunnah. Kalau qodok belum selesai, belum bisa niat puasa sunnah, tapi niat puasa wajib. Ini rahasia keutamaan puasa. Nomor 2. Waqala, mungkin bisa juga dibantu share screen-nya ya Mam Nizam. Nomor 2. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi, bagi orang yang puasa, farhatani, ada 2 kegembiraan. Ada 2 berita gembira bagi orang yang puasa. Apa itu? Azan maghrib ya? Ya, betul. Itu sudah sunnah, sudah kata Rasulullah. Yafrahu bihi ma, yang dia akan gembira dengan keduanya. 1, farhatun, gembira, inda iftarihi, ketika dia buka puasa. Minum air putih saja kalian dilakukan oleh orang puasa itu sudah membuat bergembira ya. Kita puasa, tapi kok kita nggak gembira dengan buka puasa? Ada yang perlu dipertanyakan dalam puasamu. Makanya puasa tiap hari itu nggak boleh. Biar tetap muncul rasa ini tadi. Rasa apa? Rasa farhatun, gembira. Kalau kita ya, kalau lagi pandemi gini memang tidak segitu berasa ya. Maksudnya puasa itu tidak begitu soro, tidak begitu berat karena di rumah aja. Kalau kita tetap aktivitas keluar, nah itu baru terasa puasa hari ini berat. Berat godaan karena banyak hal-hal yang kita lihat. Kalau semakin kita keluar tuh kan banyak dosa-dosa yang melihat keburukan orang lain, itu kan beban ya. Beban ya. Kayak ya beban di hati, di pikiran tuh beban melihat keburukan orang. Ya, kalau terlihat bukan sengaja melihat, terlihat dengar sesuatu yang tidak baik itu beban. Dan kalau kita puasa itu
menurunkan kualitas puasa, tetapi juga membanyakkan lagi pahalanya karena godaannya semakin besar. Nah, begitu sudah 5:30 itu rasanya kayak gembira gitu, begitu Allahu Akbar, adzan tuh masya Allah, marhaban bidzikrillah, senang banget, seneng. Teh itu sudah seneng, jangankan teh, air putih aja. Duh, terima kasih ya Allah. Airnya tawar, tidak asin. Terima kasih ya Allah. Wali itu kita, udah jadi wali. Kekasihnya Allah itu. Karena bersyukur dengan apa dari air. Ya. Minum dan bersyukur, itu sudah cukup membuat Allah ridho. Satu, kegembiraan saat dia iftar atau buka puasa. Wa farhatun, dan kegembiraan inda liqa'i rabbih, ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya. Jadi orang puasa itu pahala tertingginya adalah ketika dia nanti berjumpa dengan Rabb Allah, dan Allah bilang kepadanya, memberi balasan, ini puasa, ini balasan puasa. Ketika kita ketemu Allah, kegembiraan yang kedua. Jadi kalau sekarang kita lagi puasa ada godaan, ada ayam geprek, ada pizza, ada kebab, di surga lebih banyak. Di surga lebih bagus. Ada rujak, di surga lebih enak rujaknya. Gajurnya lebih mantap pedesnya. Dan itu di surga. Kita nanti dapat di surga. Jadi indaliqa'i rabbi, ketika ketemu sama Allah. Jadi yang sabar kalau puasa. Tentu saja semua ini tadi dengan syarat bahwa puasanya memenuhi adab-adab puasa. Ya begitu, kalau puasa tidak makan, tidak minum, tidak seks, ya itu anak SD juga bisa. Bahkan sekarang ada anak TK yang sudah mulai latihan puasa. SD kelas 2, kelas 3 sudah puasa penuh. Tapi puasanya tidak makan, tidak minum, tidak seks. Ya tentu saja tidak seks. Nah kalau kita sudah emak-emak sudah 40-50, tapi kalau puasanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak seks, tidak ada perkembangan. Sama dengan baby-baby kita, sama dengan anak-anak kita. Jadi puasanya mesti memenuhi adab-adab puasa. Apa itu adab puasa? Sunnahnya puasa, menjauhi hal-hal yang makruh. Itu sunnah puasa. Melakukan kesunahan puasa. Apa sunnah puasa? Sahur. Buka di awal, sahur di akhir. Menjaga lisan dari omongan yang tidak manfaat. Bukan omongan yang dosa, tapi omongan yang tidak manfaat. Nggak perlu komen, nggak perlu status yang tidak ada manfaat, nggak perlu ngupload ini, ngupload itu, nggak perlu lihat ini, lihat itu yang tidak manfaat. Menghindari hal-hal yang mubah, yang boleh, tetapi bisa mengotori hati. Itu adab puasa. Contoh jalan-jalan di mall. Boleh, tapi kalau lagi puasa, itu merusak pahala puasa. Adabnya puasa tidak jalan-jalan di mall. Kenapa kalau jalan-jalan di mall jadi kepingin ini itu dan mengurangi rasa syukur. Jadi makruh lihat makan makanan jadi kepinginnya itu makruh. Ya, karena jadi kayak tergores keinginan itu tadi. Itu termasuk ada puasa. Terus apa lagi? Kalau bohong apa itu sudah bukan cuma mengurangi tapi sudah merusak, itu membatalkan pahala puasa. Jadi puasa tapi bohong, ya pahalanya batal. Yang pahala ini tadi. Yang pahalanya bisa telaga roja, bisa diampuni dosanya setahun, ya itu jadi gagal total karena melakukan hal-hal yang haram. Contoh 5 itu tadi ya, bohong, ya. Ada 5 hal yang bisa merusak pahala puasa: ghibah, bohong, namimah, melihat dengan pandangan nafsu, sumpah palsu, itu bisa merusak, menjebol, membatalkan pahala puasa. Dan kalau kita ini bahas fadilatis shaum, keutamaan puasa adalah puasa yang benar-benar puasa. Puasa dengan menunaikan hak-haknya puasa. Tidak sekedar puasa tidak makan, tidak minum. Oke, sepakat ya. Jadi kalau kita bicara shaum, puasa berarti kafe puasa, matanya puasa, lisannya puasa, telinganya puasa, tangannya juga puasa. Hadis yang ketiga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famis shaim adyatu 'inda Allah min rihil miski. La khulufu, sungguh bau, fami, mulut, as-shaim, orang yang puasa. Sungguh demi bau mulut orang yang puasa, adyabu, lebih harum, inda Allah, di sisi Allah, min rihil miski, daripada bau minyak misik. Sungguh
bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Jadi kalau kita puasa itu disuruh banyak mingkem, karena kalau mingkem mulut kita itu pasti muncul bau. Kita tidak bicara kecuali ngaji Quran, ngomong yang baik-baik, yang penting-penting, nggih, mboten, monggo, iya, nggih, gitu-gitu doang. Nggak usah ngomong yang nggak perlu lah. Ini aku nggak senang saya mulai walau itu sudah tidak perlu. Di akhirnya mulut itu jadi muncul baunya, dan bau itu yang membuat kita dicintai Allah. Bau mulut orang yang puasa karena menahan diri dari ngomong yang tidak perlu. Segitu panjang puasa, iya. Jadi tidak sekedar kayak puasanya anak-anak ya. Juga bibirnya juga puasa, lidahnya juga puasa. Puasa merasa, puasa riba, puasa komen, ya. Tangan juga lebih banyak puasa lagi. Matanya juga puasa. 4. Kalau ada pertanyaan silakan. Ini ya, okay. 4. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu, semoga memberikan rahmat Allah alaihi atas beliau wasallam, dan memberikan keselamatan. Selamat datang untuk Pak Tia juga ya, seluruh MC yang hadir. Terima kasih, selamat datang di Mbak Mutia ya. Alaikum, kata Rasulullah, bil ghanimah al-baridah. Alaikum, wajib atas kalian, bil ghanimatil baridah, dengan keuntungan yang baridah, keuntungan yang tanpa susah payah. Itu namanya ghanimah. Ghanimah baridah, keuntungan yang tanpa susah payah. Kamu wajib mengejar ini bonus diskon gede-gedean, untung tanpa susah payah. Ini ada iPhone loh, harganya 100.000. Nah, kamu mesti seperti itu ya. Dan ini cuma 100.000, dan ini ngantri ya. Itu aja orang sudah ngantri panjang, ada yang nginep-nginep gitu. Kalau ada gitu-gitu dijual secara free, secara gratis, bahkan cuma ganti 100.000. Nah, dan ini kata Nabi juga begitu, alaikum bil ghanimatil baridah. Kamu wajib ngejar-ngejar, ngantri rebutan untuk dapat ghanimah baridah. Keuntungan yang tanpa susah payah, bonus gede-gedean. Apa itu? Qalu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sahabat bertanya, wa mal ghanimatul baridah? Apa itu ghanimah baridah? Apa itu keuntungan yang tanpa susah payah, diskon gede-gedean? Qala, Rasulullah menjawab, as-saumu fil syita, al-ghanimah baridah. Puasa di dalam musim dingin itu adalah hadiah gede-gedean, bonus gede-gedean dari Allah. Puasa di musim dingin. Kalau sekarang puasa di masa pandemi, itu adalah hadiah gede-gedean dari Allah. Puasa tapi kayak gini nih, mendung, tidak berasa haus. Puasa tapi hujan jadi seger. Kan kita bukan nyari seger-seger, tapi Allah yang ngasih kesegaran. Oh, itu ghanimah bagi. Puasa, puasa. Itu disuruh Nabi ngejar. Sekarang lagi musim-musim pandemi gini, puasa semua. Kejar, mumpung tidak berat dilakukan puasa ini. Itu namanya ghanimah baridah. Maka para HMC besok puasa ya. Besok hari Kamis kita niat puasa Kamis dan niat puasa Rajab. Untuk yang sudah rutin puasa Iyamul Bait dan sudah khatam qadha Ramadannya selamat. Alhamdulillah. Jadi kita bisa masuk kategori hamba Allah yang mendapat cintanya Allah. Karena Allah mencintai orang-orang puasa, makanya sama Allah langsung diberi balasan dari Allah sendiri. Yang kelima, jadi puasa di masa pandemi, puasa di Malang itu adalah ghanimah baridah. Puasa di Surabaya, panas. Puasa di Jakarta, panas, godaannya banyak. Tapi puasa di Malang, puasa di rumah, tidak kemana-mana, ghanimah baridah. Yang kelima, para jamaah yang tidak terbiasa puasa, kan ada jamaah-jamaah ini yang dulu kita pernah, saya pribadi pernah ngalami itu, masa-masa dulu ya, ibadah paling berat itu puasa. Setelah kita ngaji bab puasa, bahwa ternyata ada amal-amal itu yang dosa-dosa yang tidak bisa ditutup kecuali dengan puasa gitu. Itu hajat-hajat yang cepat dikabul dengan puasa.
Karena puasa tadi itu tadi tidak dimiliki karakter ibadah yang lain, yaitu balasan langsung dari Allah. Itu hanya dimiliki oleh puasa yang ikhlas. Maka kemudian waktu itu kita jadi puasa dan ternyata nggak apa-apa tuh. Tadinya takut kalau puasa itu takut lemes, tapi ternyata enggak. Kenapa tidak lemes ya? Karena kalau kita sudah puasa itu berarti hormon lapar. Hormon lapar itu sudah tidak diproduksi. Makanya puasa itu diwajibkan niat. Puasa wajib niat. Nah, itu soma godin. Saya niat puasa besok. Anak ada fardi syari Ramadan untuk mendatangi kefarduan di bulan Ramadan. Fardu karena Allah. Begitu kita sudah niat itu, nawaitu saya niat, maka langsung katup atau organ penghasil hormon di kepala ini, otak yang menghasilkan hormon lapar. Ada apa ya? Pituari ya, kelenjar pituari itu sudah tidak diproduksi lagi. Jadi kita sudah tidak merasa lapar. Pertolongan Allah itu. Tapi kalau tidak niat, ya lihat, saya pernah buktiin ini ya, puasa sunnah. Ya nanti kalau kuat ya puasa, kalau dapat ya nggak puasa, nggak akan kuat. Karena tidak nutup itu tadi. Tapi begitu kita niat, jelek, langsung itu nutup dan tidak ada lagi kelenjar lapar. Makanya itu jadi puasa itu tidak 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 segitu berat sebetulnya. Jadi Pak, ayo sing wani. Ayo wani ya, wani. Wani poso. Poso biar kita dekat sama Allah tadi ya. Saat-saat kita gini nih doain anak-anak, doain suami, doain semua. Doanya orang puasa itu kan mustajabah. Kalau doa karena amalan-amalan ya, amal kita gitu-gitu doang. Kalau dalam keadaan puasa itu Allah sungkan tidak menerima. Kita cari ridhonya Allah lewat puasa. Merayu Allah lewat puasa. Apalagi di masa gini, disebut apa tadi? Ghanimah baridah. Bonus gede-gedean dari Allah. Hadis yang kelima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman min Ramadan, barang siapa yang berpuasa yauman satu hari min Ramadan dari Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ghufira maka diampuni lahu baginya ma apa yang taqaddama telah lalu min dambi dari dosa-dosa. Puasa satu hari di bulan Ramadan diampuni dosa-dosanya di masa lalu. Ini sudah terlaluan ya, maksudnya keterlaluan. Kalau puasa Ramadan aslinya kan gini ya. Trilogi bulan itu Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka begitu masuk bulan Sya'ban, Nabi kan menganjurkan kita untuk berdoa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi saya di bulan Rajab, berkahi di bulan Sya'ban, sampaikan di bulan Ramadan. Jadi kalau Rajab itu berarti bulan pembersihan. Kita gini nih, Rajab gini nih waktunya banyak puasa untuk mengkodok puasa-puasa kita yang lalu. Waktunya bayar zakat, mengkodok zakat-zakat kita yang lalu. Waktunya ya mengkodok sholat, membayar sholat-sholat kita yang lalu. Jadi kodok sholat itu maksimalkan di bulan Rajab. Rajab itu bulan mohon ampun, permohonan ampun dari dosa-dosa zahir. Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa wajib, meninggalkan zakat. Itu dosa zahir yang tidak bisa dibayar oleh orang lain. Nggak bisa kita, nanti kalau mama meninggal, nanti itu panjang angan-angan, nggak ada nanti. Soal mengkodok itu tidak ada nanti. Sekarang, now, this time tadi ya, kita nggak punya waktu lagi. Besok belum tentu ada. Besok Kamis ya, besok Kamis. Udah niatkan dari sekarang, besok saya harus puasa. Niatkan dari sekarang. Belum tentu kita nanti Kamis depan kita ketemu Kamis Rajab, belum tentu gitu. Dan Rajab ini sama Rasulullah, sama Allah sudah diplot, didesain sebagai bulan minta ampun dari dosa-dosa zahir. Dosa zahir itu apa tadi? Meninggalkan kewajiban-kewajiban yang zahir. Sholat, puasa, zakat. Dan nanti Sya'ban itu bulan mohon ampun dari dosa-dosa batin. Dosa-dosa batin. Dosa-dosa yang terkait dengan batin. Benci, dengki, ngerasani orang, merasa lebih baik dari orang. Pernah menyakiti hati suami, menyakiti hati anak-anak, menyakiti hati teman-teman. Yang terkait dengan rusaknya hati itu pembersihan totalnya itu di bulan Sya'ban, bulan depan. Maka ziarah ke makam orang tua, minta sujud, minta ampun, ayah, ibu itu di bulan Sya'ban. Dan Ramadan itu sudah bersih zahir dan batin. Di Ramadan itu tinggal ngisi bulan pengisian.
ngisi gelas itu udah bersih, diisi dengan perbuatan baik. 1 kali puasa sudah mampu untuk menghilangkan dosa-dosa yang lalu. Jadi sudah bersih banget Ramadan itu. Karena kondisinya tadi sudah gitu, kita sudah tidak punya tanggungan sholat, tidak punya tanggungan puasa, tidak punya tanggungan zakat. Makanya Ramadan kita sudah bersih. Tinggal cukup puasa, nggak ngapa-ngapain. Misalkan nggak tarawih saja, itu sudah diampuni sama Allah dengan puasanya itu. Tapi kok ya Iman, Ramadan kok tidak tarawih? Kan tarawih beda lagi, pahalanya gede-gedean lagi. Karena dilakukan di bulan Ramadan. Nah ini ya, 1 kali puasa di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang lalu. Kalau puasa Arafah 2 tahun. Kalau puasa 1 hari. Kalau puasa Asyura 1 tahun. Tapi kalau puasa Ramadan 1 hari, dosa-dosa yang lalu nggak ada tahunnya. Dosa-dosa apa ini? Kecil sama menengah. Dosa besar harus dikodok dan kalau dulu baru diampuni dosanya ya. Wama dan dosa yang ta'akhkhara yang akan datang. Oh, ada tambahannya. Dan dosa yang akan datang. Artinya kita dijaga dari Allah dari dosa-dosa yang akan datang itu. Nantinya kita jadi lebih baik karena kita berasa kalau mau berbuat dosa itu enggak berasa. Itu efek dari puasa Ramadan. Fa idza tamma Ramadan, maka ketika sudah sempurna Ramadan 30 atau 29 hari, la yuktabu, tidak dicatat alaihi baginya dambun, dosa, 1 dosa pun, ilal haulil akhir, sampai tahun yang akan datang. Wih, Ramadan itu begitu selesai Ramadan itu kita dianggap bersih. Syakban aja udah bersih, Ramadan ditambahin perbuatan baik, bersih total. Jadi pembersihan besar-besaran itu Rajab, Syakban, Ramadan, trilogi bulan itu. Wa in mata qabla Ramadan akhir, dia meninggal sebelum datang Ramadan yang akan datang. Jaa yaumal qiyamah, maka dia akan datang di hari kiamat. Walaysa alaihi dzambun, dan dia tidak punya dosa. Baru tahu. Ternyata begitu. Di Ramadan itu sisa-sisa dosa yang masih ada. Jadi di luar dosa-dosa zahir ya, di luar dosa-dosa zahir atau dosa batin kepada sesama manusia, itu sudah bersih, diampuni oleh Allah. Dan kalau Ramadan habis itu kita sudah dalam keadaan 0, 0, nggak ada dosa. Sampai tahun depan, karena ada di wa mata akhor tadi, ada kalimat dan dosa yang akan datang. Itu Ramadan. Syaratnya harus benar-benar hak-haknya puasa dipenuhi. Tidak sekedar tidak makan, tidak minum. Hadis yang ke-6. Ya, waktunya ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Lau adzina Allah Ta'ala lis-samawati wal ardh an tatakallam." Lau adzina, seandainya mengizinkan Allah Ta'ala Maha Luhur Allah, lis-samawati, bagi langit-langit, wal ardi, dan bumi, an tatakallam, untuk berbicara. Seandainya Allah izinkan langit-langit dan bumi untuk bicara. Jadi langit dan bumi itu aslinya kepingin bicara. Bicara, mereka itu bicara. Sekarang ini yang bisa bicara kan manusia doang, sama binatang-binatang yang berbicara dengan bahasa binatang. Tapi makhluk-makhluk yang lain itu bicara, bersaksi nantinya. Ya surat Al-Zalzalah itu. La zulzilatil ardu zilzalaha wa qadalat aqwalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan apa-apa yang telah dialami. Bumi bicara. Tapi sekarang didiamkan, dibisukan oleh langit juga diam. Seandainya Allah izinkan langit dan bumi itu bicara, subhanallah, laqalata, mesti berkata keduanya, busyra liman shoma Ramadan bil jannah. Jadi mereka bisa lihat busyra, wah, berita gembira, kegembiraan besar, li umat liman, bagi manusia, shoma, yang telah puasa Ramadan bil jannah, dengan surga. Mereka bisa lihat surga itu buat orang yang puasa Ramadan. Seandainya mereka tuh bisa bicara, wah senangnya, aduh senangnya yang puasa Ramadan dapat surga, kalian dapat surga. Mereka bisa lihat, kita kan nggak lihat surga. Tadi ya sholawat 1000 kali dilihatin kalau mau meninggal. Nah, langit bumi itu bisa lihat bahwa surga itu udah ready kan, ya udah ready, disiapkan untuk orang yang puasa Ramadan. Saking aja mereka nggak bicara, masya Allah. Kalau mereka bicara itu, ada mereka gemes dengan orang yang berbuat dosa di bulan Ramadan.
Itu benar-benar orang yang celaka, tak tahu diuntung gitu, dikasih Ramadan tapi berbuat dosa ya. Itu langit sama bumi. 7. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, asyam, puasa itu junnatun, tameng atau perisai, minan nari, dari neraka. Ini yang dipakai dalil Imam Nizam di flyernya ya. Hadis nomor 7. Kajunnati ahadikum, seperti perisai salah satu dari kalian, minal qital, saat perang. Puasa itu seperti perisai. Jadi kita perang gitu, kita bawa ini perisai, teng teng teng. Dan puasa ini perisai. Perang zaman sekarang nggak pakai ini ya. Dulu perang, kita lihat film-film perang dulu tuh pasti ada bunder ini ya, atau bajunya ini baju anti peluru, anti senjata. Itu Khalid bin Walid itu kalau sudah perang, ini seluruh badan ini tertutup besi. Bahkan mata itu juga ada penutupnya. Tinggal item-itemnya itu pun udah ditutup besi kayak kaca gitu, yang anti peluru. Itu tutup, itu pun tetap wajib sholatnya. Sholat khauf namanya. Para sahabat tetap sholat khauf, sholat saat perang. Jadi badannya tertutup besi. Nah, puasa itu perisai. Kalau saya puasa berarti saya sudah pasang brand. Ya apa? Jelek gitu, saya pasang perisai. Perisai dari apa? Dari neraka. Seperti halnya sodako itu juga perisai dari neraka. Tapi kalau sodako itu seperti apa? Sejauh apa dia bisa nutupi sebanyak kita sodako 2.000 minta. Ya 2.000 ya sisi satu tangan aja yang tidak kena api neraka. Sodakonya cuma 2.000. Sodako ya, kecuali 2.000 bagi orang yang punya duit 2.000, itu senilai dengan 2M itu. Jadi dia bisa nutup semuanya. Di sodako itu hitungannya persentase ya. Persentase. Bisa nutup dari api neraka, jadi junnah, jadi perisai dari api neraka itu sesuai persentasenya yang kita sodakokan berapa persen total dari seluruh harta. Dan segitu bisa nutup. Nah ini juga gitu. Sodako nutup, Quran bisa nutup dari neraka. Puasa juga. Kalau puasa seluruh tubuh, puasa itu seluruh tubuh. Junnatun minan nar, perisai dari neraka. Juga perisai, karena puasa perisai dari neraka, perisai dari berbuat dosa. Kenapa puasa itu disebut perisai dari neraka? Karena orang puasa itu tidak boleh berbuat dosa. Kalau berbuat dosa, puasanya rusak pahalanya. Ya kan? Puasa berbohong, batal pahalanya. Puasa namimah, batal pahalanya. Jangankan namimah, puasa lihat orang marah-marah saja itu sudah wudhu, menghilangkan afatnya atau keburukan orang-orang yang marah-marah tadi biar tidak kena ke kita. Itu puasa. Lihat berita gosip-gosip di handphone, itu kalau puasa gitu sudah, kita tidak ngerasain, tapi lihat orang ngerasain, itu sudah sama. Itu dosa. Dan puasa itu perisai, jangan lakukan itu. Kul inni so'imun, kata Nizam di flyernya itu, kalau ada orang garai kamu tuh ya gini memarahin kamu, nggak usah direken. Kul, katakan inni so'imun, sorry ya, aku lagi puasa. Itu perisainya. Jadi puasa itu perisai dari neraka, karena puasa itu perisai dari berbuat dosa. Maka orang puasa tidak boleh berbuat dosa. Kalau orang tidak puasa, boleh juga. Bagaimana caranya agar saya tidak berbuat dosa? Puasa. Insya Allah puasamu itu jadi perisaimu dari berbuat dosa. Seperti perisai bagi orang yang perang. Hadis nomor 8. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-shaimu, orang yang puasa itu, idza afṭara, ketika dia berbuka, shalat, maka merahmatilah alaihi, atasnya, al malaikatu, malaikat, hatta yafrugha, sampai dia selesai buka puasa. Wah, di meja ada teh gitu ya, ada nasi, dari nasi aja udah alhamdulillah. Puasa itu nasi tok tuh sudah enak, nasi sama sambal sama itu udah enak. Nah begitu kita buka puasa, ada ya marhaban bidzikrillah, kita pegang gelas, jangan buru-buru minum. Itu malaikat sedang yusholluna alaik, malaikat sedang merahmatimu, sedang berdoa, mengaminkan doamu. Kita doa, ya Allah, habli azwajan apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Suami keturunan, jadikan hati, jadikan pemimpin bagi orang bertakwa, ya Allah. Apa minta apa? Syukur-syukur saya Yumi tadi doa dari Al-Qur'an. Tidak doa yang karena nafsu. Doa karena keinginan juga boleh-boleh aja, atau mintanya sama Allah. Tapi
khawatir nanti salah doa. Ya Allah minta rezeki yang banyak, dikasih rezeki banyak, tapi sakit-sakitan lah gimana? Ya, ya ini apa? Rabbana hab lana min azwajina. Kenapa pakai Rabbana? Doakan juga teman-teman, maka pakai nah tadi. Kalau saya suka itu, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina minta lagi Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Minta lagi ya Allah ja'alna min ahlil ilm wa ahlil khair wa ahlil badil istiqamah. Seluruh santri, seluruh jamaah ya Allah kabul segala hajat mereka, itu doa. 3-4 doa. Allahumma sholli ala Muhammad, baru bismillah minum. Taruh gelasnya, baru doa. Allahumma laka sumtu wa bika aman. Untukmu puasaku ini ya Allah. Saya sudah buka. Untukmu ya Allah. Beri pahala, maafkan kekurangan. Karena saat itu malaikat sedang mengaminkan doa kita sampai kita buka selesai. Kita ngobrol, kita apa ya, yang boleh ngobrol sih, tapi kadang-kadang kita karena seneng gitu ya, udah ada energi. Apa gitu. Nah, itu selama itu malaikat mendoakan. Kalau tidak puasa, yorakate. Nomor 9. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in zakatun. Pada setiap sesuatu ada zakatnya. Semua hal itu ada zakatnya, ya, harta itu ada zakatnya, ilmu ada zakatnya. Wa zakatul jasad as-shaum. Zakatnya jasad itu puasa. Halo. Ya. Jadi kalau jasad kita tidak dipuasai, zakat itu pembersih. Harta kalau tidak dizakati maka harta itu kotor. Kotor. Harta itu kotor, membawa penyakit. Karena zakat itu fungsinya membersihkan. Yang 2,5% itu membersihkan harta. Secara keseluruhan harta itu jadi bersih. Ya seperti sabun cuci gitu, mencuci harta jadi bersih. Kalau sedekah itu membanyakkan. Kalau zakat itu membersihkan. Lah, jasad ini juga ada kotor-kotornya. Ada penyakit-penyakitnya, kotor-kotornya yang mengundang adanya penyakit. Pembersihan atau zakat jasad itu adalah puasa. Di sini akhirnya sambung. Kenapa ada hadis sumu taswihu? Puasalah kalian maka kalian akan sehat. Maka puasa itu menyehatkan. Kenapa menyehatkan? Karena puasa itu zakatnya badan. Maka para jamaah, para moms yang tidak pernah puasa sunnah, juga tidak puasa wajib, badannya pasti penuh dengan toksik, penuh dengan apa? Racun. Penuh dengan racun. Itu yang jadi penyakit ini, itu penyakit macam-macam yang semacam sel-sel anti imun kayak itu obatnya sebetulnya nih puasa, karena puasa itu pembersihan bagi jasad. Insya Allah ya. Kita kadang-kadang nggak tahu hadis ini sehingga kita masa 11 bulan tuh makan aja, nggak ada puas-puasnya kita. Padahal nggak gitu Rasul ngajari kita ya. Maka 1 minggu itu puasanya minimalkan 2 hari itu akan membersihkan kita 1 minggu, kan? Waqala hadis terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, naumus shaimu ibadah. Bahkan tidurnya orang puasa itu ibadah. Tidur itu sudah ibadah. Kalau enggak puasa ya tidur, tapi kalau enggak puasa tapi tidurnya wudhu ya ibadah juga. Ibadah saat mau tidur tadi ya pada saat tidur juga. Wasumtuhu, diamnya orang puasa itu tasbihun. Dia dianggap bertasbih. Menengtak, diam tak, itu sudah dikasih pahala seperti orang yang tasbih puasa. Maka tadi mulut bau karena diam, tapi pahala tasbih banyak. Wa amaluhu mudha'afun, dan kalau dia berbuat sesuatu mudha'afun, dilipat gandakan. Besok yang puasa, doa yang banyak, sholawat yang banyak. Doakan seluruh jamaah yang sakit-sakit dikasih kesembuhan. Doakan teman-teman dan dalam keadaan susah dikasih keselamatan oleh Allah. Yang sedang kecewa dibahagiakan. Karena wa amaluhu mudha'afun. Wa du'a'uhu, bagaimana doanya orang yang puasa? Mustajabah, dijawab, dibalas, dikabul. Wa dzambuhu, dan dosanya maghfur, diampuni. Ini sebagai penutup hadis-hadis 10 hadis tentang puasa. Begitu tingginya posisi orang puasa. Jadi kalau puasa jangan banyak omong. Diam aja tuh kamu sudah tasbih. Kalau kamu ngomong malah nanti bisa khawatir rusak pahala puasa. Diam. Masum tuh tasbihun. Diamnya dianggap sebagai apa dari tasbih.
Wallahu a'lam bishawab. Dan Allah lebih tahu tentang semua hal yang kita terangkan tadi. Semoga Allah memberi kemanfaatan. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Silakan Mbak. Insya Allah, tabarakallah, Umi, luar biasa sekali kajian tema kali ini, keutamaan puasa ya, fadilahnya yang luar biasa. Zakat sepunjur tubuh itu adalah puasa ya, Umi. Baik, baik kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Umi. Oke, silakan. Ya, kita masuk ke sesi Q&A. Ya. Sudah ada pertanyaan di kolom chat dari Mam Suci Rahmawati. Assalamualaikum. Mam Suci Rahmawati. Oke, silakan. Bentar saya buka pintu. Baik. Silakan Mam Suci, silakan. Di mana pertanyaan? Saya bacakan ya, Umi. Iya, silakan. Kalau puasa sunnah kita niatkan untuk kodok atau bayar puasa yang lupa, yang dulu belum dibayar, bisakah Umi? Ya, puasa sunnah diniatkan kodok sangat bisa. Tapi niatnya sebelum subuh, ya. Sebelum sudah. Ya, makasih ya Nak ya. Terima kasih. Ditutup ya. Terima kasih. Jadi puasa sunnah, bedanya sunnah sama wajib apa? Bedanya puasa sunnah sama wajib itu diniat. Di tempatnya niat. Kalau puasa sunnah niatnya bisa setelah subuh, bisa nanti jam 7, jam 9 bisa. Tapi kalau puasa wajib, itu niatnya sebelum adzan subuh. Maksimal pas adzan subuh. Adzan subuh yang Allahu Akbar, kalimat Allahu Akbar. Kalau kita niat kodok hari Kamis, besok hari Kamis, saya niat kodok, berarti niatnya sebelum adzan subuh. Tapi sahur, terus kita niat. Nawaitu saya niat puasa kodok Ramadan, fardu karena Engkau ya Allah. Nah itu niatnya, niat puasa kodok. Bisa dilakukan puasa sunnah. Tidak boleh kita niat, saya niat puasa Kamis dan puasa kodok. Tidak boleh. Niatnya puasa kodok saja. Dan kodok itu hukumnya wajib. Jadi statusnya kalau puasa kodok itu puasa wajib. Kalau puasa Kamis, puasa sunnah. Niat wajib sama sunnah dalam rangka puasa tidak boleh digabung. Niatnya loh ya, kalau pahalanya sih ya bisa-bisa aja. Tapi kalau niatnya satu, niatnya puasa kodok. Dan dilakukan niat itu sebelum subuh. Pahalanya gedean mana puasa kodok dengan puasa sunnah? Ya tentu saja puasa kodok lah. Kodok itu kan wajib, gitu. Jadi kita tidak boleh puasa sunnah sebelum kodoknya selesai. Gitu. Mam Suci, terima kasih. Iya, baik. Semoga bisa dipahami ya, Mam Suci. Ya. Di sini ada pertanyaan yang masuk secara direct. Ya, saya bacakan ya, Umi. Ketika berpuasa, saya merasakan lapar dan haus yang sangat. Akhirnya saya pun berniat berbuka dan mencari makanan. Setelah saya pikir-pikir, akhirnya saya mengurungkan niat saya pun tidak jadi berbuka. Apakah puasa saya batal karena niat tersebut, Umi? Tidak batal. Itu tadi godaan dan kita bisa melewatinya dan sukses. Nah, itu insya Allah nanti tidak begitu lagi. Begitu kita sukses melewati godaan itu tadi, saya tak batalin, tapi kita tidak jadi. Berarti puasa kita tetap dianggap sah. Beda dengan sholat ya. Kalau sholat itu, aduh tak batalin, ini aku tak mau buka pintu, itu ada orang kotak-kotak terus, tak bukain pintu. Itu kita sholat kita sudah batal. Tapi kalau puasa, aku buka, itu tidak membatalkan. Kalau belum benar-benar tidak benar-benar memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut, rongga tenggorokan. Jadi tidak. Bahkan ngicipi saja tidak batal, apalagi cuma berniat. Sudah ngicipi kolak itu ya. Udah cukup manis, kita lepel lagi. Tuh, kita lepel lagi. Terus kita kumur, itu tidak batal. Apalagi cuma sekedar niat. Dan bersyukurlah tidak jadi mokel. Itu pertolongan Allah. Lain kali niatnya yang kenceng ya. Niat pada saat sebelum subuh itu niatnya yang sungguh-sungguh. Karena niat tadi akan menutup tadi hormon kelenjar penghasil nafsu lapar, rasa lapar itu akan tertutup begitu kita niat yang sungguh-sungguh.
nawaitu, saya niat puasa qadha Ramadan karena Engkau ya Allah. Beri kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Sudah, godaan-godaan akan lewat. Dan kalau ada godaan lagi, ingat di surga lebih baik daripada itu. Gitu ya. Baik, Ya. ya. Baik, masih ada pertanyaan di kelanjutan dari direct message ya. Ini suatu ketika di daerah saya listriknya mati, sehingga tidak mendengar kumandang azan dari masjid. Sementara waktu sudah menunjukkan saatnya berbuka. Apakah boleh berbuka, Umi? Boleh. Jadi yang menunjukkan waktu berbuka itu bukan ada di masjid, tetapi jam waktu maghrib atau saatnya waktu maghrib masuk. Begitu waktu maghrib itu masuk, otomatis sudah sah berbuka, meskipun belum adzan di dekat rumah kita. Gitu. Jadi adzan kan kadang bisa terlambat, tapi yang valid itu adalah masuk waktu. Dan itu kita mesti satu ya, maksudnya begini, kayak kita di pondok gini, di pesantren gini kan kita sudah rutin puasa-puasa itu ya. Kita selalu pakai patokan itu masjid jami. Ya, kita setel jamek, untuk sahurnya adzan subuhnya pakai jamek, nanti bukanya juga pakai jamek. Jadi satu gitu. Karena adzan tuh bisa beda-beda waktunya, tuh bisa kadang selisih 1 menit, ada yang 2 menit barangnya. Ada 2 menit juga ada 2 menit. Makanya kadang di sini sudah adzan maghrib itu, tapi jamek belum ada. Kita tunggu yang jamek, karena tadi sahurnya juga kita ikut sana. Dan jamek biasanya agak telat dikit, berapa menit atau berapa detik gitu baru sana adzan. Nah, itu kita pakai itu. Kita kalau bisa sahur sama bukanya itu satu waktu, jam penunjuk yang sama. Gitu. Kalau misalkan kita pakai kampung terdekat adzan di sekitar rumah kita untuk penunjuk sahur, selesainya sahur nanti di situ juga kita pakai penunjuk adzan. Tapi yang paling valid tadi adalah jam atau waktu penunjuk waktu maghrib ya. Ya. Baik, ya. Di sini sudah ada yang raise hand. Ya. Dari Mam Ninis. Silakan Mam Ninis, bisa di-unmute. Silakan. Di-unmute dulu, Mam. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, ini kan berhubungan dengan pertanyaan tadi yang masalah niat puasa qadha itu ya. Qadha itu Umi. Puasa qadha. Okay. Kalau misalnya niatnya kita nih malamnya tuh mau puasa buat besok. Terus sahur misalnya jam 2. Terus ternyata tuh kayak udah merasa kayak baca niat, terus ketiduran, bangun-bangun tuh pas azan. Itu tuh kayak mikir ini ini sudah niat apa belum ya tadi? Itu tuh gimana Umi? Kan soalnya kan niatnya sebelum pas subuh ya soalnya. Ya, itu terima kasih Mam Ninis. Itu terhitung sudah niat. Waktu niat itu bahkan setelah buka puasa maghrib sampai waktu subuh. Di waktu niat itu panjang. Mulai habis maghrib, mulai habis buka puasa itu sampai nanti adzan subuh. Jadi kalau tadi jam 2 itu masih boleh. Bahkan niatnya itu pas habis tarawih. Kalau Ramadan tuh ya, habis tarawih kita sudah nawaitu sauma ghadin an ada fardhis syahri. Itu niat untuk puasa besok. Tapi niatnya habis tarawih. Sah. Karena waktu niat itu panjang antara maghrib sampai adzan subuh. Nah, tetapi yang kedua Mam Ninis, kalau kita sahur di jam 2, itu kita tidak dapat kesunahan sahur. Sunnahnya adab puasa itu adalah sahur akhir. Jadi kalau adzan subuhnya kayak sekarang ini jam 4:15, jadi kita sahurnya itu jam 4. Jam 4 sahur. Minum terakhir itu jam 4:12 itu enggak apa-apa masih minum gitu. Jadi bukan jam 2. Karena Rasulullah itu menjaga agar kita tidak lemes nantinya. Jadi pepet subuh, jadi stok energi itu masih banyak. Karbohidratnya itu belum terurai, jadi tidak lapar. Begitu Mam Ninis. Biar dapat kesunahannya, maka sahurnya itu jam 4, bukan jam 2 ya. Nanti akhirnya tidur kayak tadi. Nggak apa-apa sebetulnya, tapi tidak dapat kesunahan. Puasanya tetap sah. Ya. Makasih Umi. Satu lagi pertanyaan. Ya.
ini kan 2 juga boleh. oh ya, pertanyaan yang puasa tahun lalu itu kan ada batal ya. Jadi Ada batal. misalnya saya dalam 1 tahun ini lupa mengganti, masih ada kurang, misalnya 2 Kurang tahun 2. lalu kurang 2. Jadi kalau misalnya saya mau mengganti tahun ini itu tetap 2 atau 2 kali lipatnya ya Umi ya gantinya Tetap puasa. 2. Terima kasih Mama Menis. Gantinya tetap 2 dan tanpa denda karena masih tahun ini. Kalau 2 tahun yang lalu, misalnya kayak tahun kalau 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu tetap 2 hanya plus denda. Ada dendanya, denda fidyah, denda keterlambatan. Dendanya berapa? Dendanya itu 1 hari 6 ons. Jadi kalau terlambat 2 berarti 6 ons kali 2 atau 12 ons, 1,2 kilo. Tapi itu ternyata 3 tahun yang lalu, berarti dendanya dikalikan 3. 1,2 kali 3, karena telat 3 tahun. Kalau yang tahun kemarin hitungannya tidak telat. Karena sekarang ini masih ada waktu untuk kodok puasa yang tahun kemarin. Tapi kalau kemarin, itu dilihat berapa tahun. Nanti yang dilipatkan itu adalah dendanya atau fidyahnya, bukan puasanya ya. Puasanya tetap. Ya, makasih Umi. Itu saja dah, nggak ada lagi dah. Itu aja Umi. Aduh seneng bisa lihat wajahnya Mam Ninis. Di rumah Pelausan ya ini ya? Iya Umi. Udah lama Umi nggak ketemu ya pengajiannya. Iya, alhamdulillah bisa ketemu virtual. Dengan masih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Mam? Alhamdulillah sehat Mi. Selamat mengkodok, semoga segera tuntas tahun ini ya. Nggih Umi. Muhammad. Ya, baik. Silakan mungkin ada moms lain yang ingin bertanya bisa raise hand, bisa atau mungkin mau diketik di kolom chat Zoom, atau kalau tidak ada ditutup, mungkin kita langsung ditutup aja ya Umi. Baik. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 14:26. Baik, izinkan saya untuk menyimpulkan tadi kajiannya, bahwasanya zakat sekujur tubuh itu adalah puasa. Baik, kemudian keutamaan ibadah puasa yakni puasa adalah jalan meraih ketakwaan. Kemudian puasa adalah sebab dosa-dosa diampuni apabila dikerjakan berdasarkan iman, ikhlas, serta meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, pahala puasa melimpah ruah apabila dilakukan sesuai dengan adab-adabnya. Kemudian adab-adabnya betul. Rahasia dan manfaat puasa yang paling tampak jelas adalah puasa merupakan metode yang mantap untuk melakukan perubahan. Puasa sebagai cara penggemblengan tentara, ya. Puasa memperkuat keinginan, kemudian puasa membentuk akhlak mulia, puasa mewujudkan ketenangan jiwa, puasa merupakan salah satu wujud dari kesatuan umat Islam, kemudian puasa memiliki pengaruh besar bagi kesehatan secara umum. Baik, demikian tadi kajian kita kali ini, semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya Umi. Amin, amin, amin. Ya. Diawali besok ya, besok puasa Kamis. Ya. Iya, ya ibarat tubuh kita di tune up ya, seperti mobil ya Umi, di tune up, dibersihkan. Ya. Baik, kita tutup saja Umi. Sebelumnya membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin, Terima amin ya. kasih. Allahumma sholli ala Baik. Muhammad. Ya. Baik. Terima kasih Sudah. Mam, semua HMC Ya. ya. Sebelum live nanti foto bersama dulu. Baik, mungkin segala hal yang kami persiapkan ada kurangnya. Untuk itu kami selaku penyelenggara acara memohon maaf apabila mulai dari penyambutan tadi kurang berkenan di hati mom semua. Sekian dari kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita bersama dulu. Ada sedikit pantun ya, tiap bulan manusia bisa tune up mobil nih, tak kalah pula tiap tahun umat muslim juga tune up body. Jangan lupa kita akan berjumpa puasa di bulan April, semoga ilmu hari ini menancap di hati. Amin. Baik, kita foto dulu ya Umi. Baik, Mam Ila bisa di print screen ya, minta tolong Mam Ila. Silakan Mams yang mau buka Ya. kamera, saya tunggu. Ya. Ini ada 2 slide. Silakan senyum. 1, 2. Slide kedua. 1, 2. Terima kasih. Baik, sampai jumpa nanti. Terima kasih Ustazah, Mam Niza. Terima kasih ya, terima Mam kasih. Nining. Mam Nining. Terima kasih Umi.